Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali hari ini di dalam pembelajaran kita di Perjanjian Baru dan kita sudah sampai di Injil Lukas pasal 16. Hari ini bersama-sama kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat 31. Di sini ada 3 bagian yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama dari ayat 1 sampai 9, perumpamaan tentang bendahara yang tidak baik. Yang tidak jujur. Kemudian bagian kedua, setia di dalam perkara yang kecil di ayat 10 sampai 18. Lalu yang ketiga, kita akan belajar dari ayat 19 sampai 31 tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Di situ kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 9. Nah, dalam perumpamaan ini, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang tanggung jawab atas sebuah kepercayaan. Diceritakan tentang seorang kaya yang memberikan kepercayaan kepada bendaharanya untuk mengatur dan mengelola harta kekayaannya. Namun sang bendahara menghamburkan miliknya. Di sini terjadi penyalahgunaan kepercayaan. Apa yang dilakukan oleh si bendahara ini didengar oleh orang kaya tersebut, dan akibatnya bendahara itu pun dipecat. Pemecatan yang tidak disangka, tidak ada persiapan bagi si bendahara untuk mempersiapkan diri. Nah, menghadapi situasi ini, si bendahara mulai berpikir, dan dikatakan si bendahara ini cerdik. Dia menyadari keterbatasan dan ketidakmampuannya untuk melakukan tugas yang lain. Apakah itu mencangkul ataupun mengemis, dia tidak bisa. Dia ingat bahwa ada orang-orang yang mempunyai hutang pada tuannya. Kemudian dia mendekati mereka dan mulai mencari cara untuk menyelamatkan masa depannya. Dia pun mulai membuat surat hutang yang baru, yang berhutang 100 tempayan minyak, dia diskon menjadi 50%, sehingga di surat hutang yang baru tertulis 50 tempayan minyak. Sedangkan yang mempunyai hutang 100 pikul gandum didiskon 20%, sehingga tinggal 80 pikul gandum. Hal itu dilakukannya supaya orang-orang yang berhutang ini berbelas kasihan kepadanya dan menerimanya. Hal ini dapat kita baca dalam Lukas 16 ayat 4 yang dikatakan seperti ini. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Mencari perlindungan, berbuat baik untuk menyelamatkan diri sendiri. Motivasinya bukan digerakkan oleh sebuah ketulusan. Orang Jawa bilang agak embeling alias curang. Sebenarnya itu sah-sah saja karena dia punya otoritas atas itu dari tuannya. Tindakannya pun tidak merugikan tuannya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk melindungi diri sendiri. Dan si bendahara pun dipuji oleh tuannya, bukan karena ketidakjujurannya, tapi karena kecerdikannya. Si bendahara ini pandai mengatur, tapi caranya licik. Dia mempersiapkan masa depannya dengan cara seolah-olah berbuat baik kepada kaum yang menderita. Di ayat 8 dan 9 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini di sini ada istilah anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang.
Istilah ini menunjukkan bahwa orang-orang dunia lebih pandai untuk mempersiapkan masa depan mereka walaupun caranya salah. Sedangkan anak-anak terang cenderung santai, tidak bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan masa depan. Tentu saja, seharusnya anak-anak terang lebih all out dalam mempersiapkan masa depan dengan cara yang terang atau benar. Selanjutnya, di dalam ayat 9 dari Lukas 16 dikatakan, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Ayat ini merupakan inti dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu adalah sesuatu yang dimiliki yang menjadi andalan, namun pada akhirnya tidak dapat diandalkan. Bisa berupa harta kekayaan, kepemilikan yang lain, ataupun uang. Dikatakan tidak jujur karena apa? Karena apapun yang ada di dunia ini yang dimiliki bukanlah merupakan suatu jaminan yang pasti. Mamon ini tidak bisa diandalkan. Namun, mamon ini bisa digunakan untuk hal-hal yang baik atau mulia. Orang yang menggunakan mamon untuk sesuatu yang berguna, misalnya digunakan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Ada saat di mana mamon tidak dapat menolong lagi. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya, ketika seseorang diperhadapkan pada kematian, mamon atau segala sesuatu yang duniawi tidak lagi ada gunanya. Dan bagi mereka yang menyadari akan posisi mamon, maka mereka akan mempergunakan segala yang dipercayakan kepadanya, termasuk mamon, untuk kemuliaan Tuhan. Bagi mereka yang melakukannya, mereka akan diterima di dalam kemah abadi. Kemah abadi, istilah lainnya adalah rumah kekal dan hidup bersama Bapa dalam kekekalan. Selanjutnya, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Bendahara itu menggambarkan murid-murid dan tentu saja semua orang yang percaya kepada Kristus. Kepada kita dipercayakan milik Tuhan untuk dikelola atau diatur dengan benar dan tepat. Lalu berikutnya kita harus sadar bahwa apapun yang ada pada kita bukanlah milik kita, termasuk harta kekayaan dunia. Semua adalah milik Tuhan yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Dan suatu saat akan ada yang namanya pertanggungjawaban. Memiliki mamon tidak salah, tapi yang harus diingat, mamon bukanlah segala-galanya. Mamon hanya sebagai alat yang bisa digunakan untuk menolong orang lain yang membutuhkan dengan penuh ketulusan. Jangan menggantungkan diri pada mamon, karena ketika diperhadapkan pada kematian, mamon sama sekali tidak dapat menolong. Mari kita menggunakan mamon untuk memuliakan Tuhan, sehingga jika semua sudah selesai, kita akan diterima dalam kemah abadi. Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Selanjutnya bagian yang kedua kita akan belajar tentang setia dalam perkara yang kecil. Kita bisa baca itu di dalam ayat 10 sampai ayat 18.
Ayat 10-13 sebetulnya merupakan aplikasi dari ayat 1-9 tentang bagaimana kita mempergunakan mamon atau harta kekayaan dunia. Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara kecil? Bagian ini masih merupakan kelanjutan dari perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Jadi yang dimaksud dengan perkara-perkara kecil adalah hal-hal yang bersifat duniawi atau hal-hal yang bersifat jasmani. Apakah itu kekayaan, jabatan, atau apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, kalau seseorang tidak setia, artinya tidak bisa mengelola hal-hal yang sementara, bagaimana mungkin dia bisa dipercayakan untuk mengelola hal-hal yang besar? Perkara-perkara besar itu adalah hal-hal yang bersifat rohani, yang berdampak dalam kekekalan. Mamon yang tidak jujur adalah kekayaan duniawi atau harta duniawi, sedangkan harta yang sesungguhnya adalah harta surgawi. Hati kita harus teruji. Artinya, bagaimana kita mempergunakan harta dunia ini dipengaruhi oleh hati kita. Jika hati kita mengejar harta dan mengikatkan diri pada harta, tidak mungkin kita bisa mengelola harta untuk kepentingan Tuhan. Dengan kata lain, sulit untuk berbagi. Lupa bahwa semua yang dimiliki adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk dikelola. Menganggap bahwa yang kumiliki ini adalah pencapaianku, karena aku, semua karena usahaku, dan seterusnya. Tuhan melihat semua orang yang percaya. Dia memperhatikan bagaimana mereka hidup termasuk dalam hal pengelolaan mamon. Orang yang dikatakan setia adalah orang yang melakukan pengelolaan mamon dengan benar dan tepat, sesuai dengan kehendak tuannya. Dan bagi mereka yang setia, akan dipercayakan hal-hal yang bersifat rohani. Kalau orang-orang percaya tidak mengelola mamonnya dengan benar, maka hal-hal rohani pun tidak mungkin mereka bisa kelola dengan benar. Hubungan antara harta dunia dan kepercayaan akan hal-hal yang lebih besar adalah jikalau hati kita tidak melekat pada harta duniawi. Maka Tuhan akan mempercayakan harta surgawi. Saya jadi teringat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 19-21 yang berkata seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta di sorga adalah hal yang besar atau perkara yang besar. Jika kita mempergunakan harta dunia kita dengan baik dan benar, maka kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Dalam ayat 13 dipertegas bahwa seseorang itu tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua tuan. Artinya, harta dan Tuhan bisa menjadi dua tuan yang ada dalam diri seseorang. Dan jika seseorang itu menuhankan harta, tidak mungkin dia menuhankan Tuhan. Demikian sebaliknya. Orang yang menuhankan harta, fokusnya adalah harta dan harta. Kekayaan dunia yang menjadi prioritasnya. Dan orang yang semacam ini tidak mungkin menuhankan Tuhan. Tidak mungkin dia menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang berotoritas penuh dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang menuhankan Tuhan pasti
akan melihat harta sebagai alat yang dipakai untuk kepentingan Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan lebih besar daripada kepada harta duniawi. Orang seperti ini tidak pernah pelit terhadap pekerjaan Tuhan, dengan rela menyerahkan hartanya untuk kepentingan Tuhan atau untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya di ayat 14-18 dijelaskan tentang orang-orang Farisi yang menjadi hamba uang sehingga mereka menolak atau mencemoohkan perkataan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi ini mereka seringkali memberikan bantuan bukan karena untuk memuliakan Allah, tapi hanya untuk dikagumi, hanya untuk dilihat oleh manusia. Dan itu merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Ada penjelasan di mana hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Artinya, orang-orang Farisi itu berusaha untuk melakukan Taurat Musa, dan itu dilakukan sekali lagi untuk mendapatkan penilaian baik dari manusia. Dan Tuhan Yesus berkata, itu hanya sampai zaman Yohanes. Setelah itu yang dipakai adalah hukum kerajaan Allah. Di sini bukan berarti hukum kerajaan Allah meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam ayat 17 dikatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Artinya hukum Taurat tidak gagal walaupun disalahgunakan. Selanjutnya di ayat 18 dikatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah, ayat 18 ini berbicara tentang pilihan, mau mamon atau Tuhan. Orang yang mencintai mamon sama dengan orang yang berzina terhadap Tuhan. Dalam Taurat, orang yang berzina tidak boleh kembali kepada pasangan sebelumnya. Jadi harus bisa memilih salah satu, mamon atau Tuhan. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Tuhan memberkati kita dengan perkara-perkara yang duniawi. Itu tidak salah. Tapi semua harus digunakan untuk kepentingan Tuhan. Diperlukan kesetiaan dalam pengelolaannya. Kesetiaan terjadi jika hati tidak melekat kepada mamon tersebut. Jika kita tulus dalam mengelola mamon, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar yang bersifat rohani yang berdampak dalam kekekalan. Setia mengelola mamon bukan berarti setia kepada mamon. Setia mengelola mamon berarti si pengelola menjadi penguasa atas mamon. Tetapi setia kepada mamon berarti kita dikuasai dan dikendalikan oleh mamon. Disinilah kita harus berhati-hati. Selanjutnya di bagian berikutnya, bagian yang ketiga, orang kaya dan Lazarus. Kita bisa baca di dalam ayat 19-31. Injil Lukas pasal 16, semua ayatnya menyatu. Jadi perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin ini menggambarkan orang yang hidup mencintai mamon, tidak punya kepedulian sedikit pun terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Hatinya sangat kaku, keras, dan sedikit pun tidak punya belas kasihan. Sekalipun setiap hari ada orang-orang yang miskin di sekitarnya, sedikit pun hatinya tidak tergerak. Penilaian dan hukuman akan dinyatakan. Kapan waktunya? Saat kematian tiba. Ada hubungan tentang hidup di dunia ini dan hidup dalam kekekalan. Orang kaya hidup dalam kemewahan dunia yang menggunakan seluruh harta dunianya untuk diri sendiri, berakhir dalam penghukuman kekal. Artinya,
orang kaya ini sangat mencintai mamon dan enggan untuk menggunakannya untuk kepentingan Tuhan. Ketika sudah berada di tempat penghukuman kekal, sudah tidak ada pertobatan lagi. Terjadi perceraian dengan Tuhan selamanya dan masuk dalam kebinasaan kekal. Pembelajaran apa yang kita bisa pelajari dari ayat 19 sampai 31 ini? Kembali diingatkan bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Penilaian akan diberikan. Tiba waktunya, pertanggungjawaban akan diminta. Yang tidak bertanggung jawab adalah mereka yang mencintai mamon dan hidup untuk mamon, yang pada akhirnya akan mendapatkan penghukuman kekal. Setelah kematian, tidak ada pertobatan. Pilihan untuk ikut mamon atau ikut Tuhan dimulai dari sekarang. Bila kita ikut mamon, maka kita akan mengikatkan diri padanya dan akhirnya kebinasaan. Bila kita ikut Tuhan, maka kita akan mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Maka akhirnya kita akan menikmati keindahan bersama Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari Injil Lukas secara keseluruhan? Segala yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Kita dipercayakan untuk menjadi pengelola. Jadilah pengelola yang bertanggung jawab dan setia sampai pada akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya bagikan kepada kita. Saya doa supaya apa yang kita pelajari ini bermanfaat di dalam pertumbuhan iman kita. Akhir kata, saya ucapkan selamat bertumbuh, maju terus dalam Tuhan, dan jangan lupa kita akan ketemu dalam grup WhatsApp kita untuk kita boleh berdiskusi ataupun bertanya jawab untuk hal-hal yang belum kita pahami. Tuhan Yesus memberkati.